Pemirsa, Ramadan tahun ini dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus. Himbauan untuk beribadah di rumah dan tidak membuat kerumunan pun terus digaungkan oleh sejumlah pihak, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sudah mengeluarkan sejumlah imbauan atau fatwa. Kita akan bergabung dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Saleh dari luar studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Niam, apa sikap terkini MUI jelang penetapan 1 Ramadan? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan di dalam penetapan awal Syawal, awal Ramadan dan juga awal Dzulhijjah di dalam fatwanya dengan menggabungkan dua metode, yaitu perhitungan hisab secara astronomis dan kemudian divalidasi dengan ru'yatul hilal bil fi'li yang kemudian diverifikasi dalam satu pertemuan ormas-ormas Islam dan juga ahli astronomi oleh pemerintah, dan pemerintah berdasarkan musyawarah ormas Islam itu mengambil keputusan, dan keputusan ulil amri itu yang jadi panduan. Baik. Mas Niam, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan sesaat lagi di Breaking News Metro TV. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang bersama Sekretaris Fatwa MUI, Asrorun Niam Saleh. Mas Niam, bagaimana kemudian sikap MUI secara nasional? Apakah sudah kompak atau belum? Karena saya masih membaca beberapa hari lalu masih ada MUI di sejumlah daerah, termasuk salah satunya di Sumatera Utara, masih menganjurkan umat muslim untuk beribadah berjamaah ke masjid. Bagaimana pusat melihatnya? Ya, terima kasih. Saya kira yang harus difahami adalah komitmen untuk minimalisir peredaran dan juga penyebaran COVID-19 agar tidak meluas di masyarakat. Dan salah satu faktor penyebaran itu adalah kerumunan. Nah, memang di dalam kondisi satu kawasan yang sama sekali terdampak, maka pada hakikatnya tugas tanggung jawab kita adalah menjaga. Seandainya Mas Wahyu ada satu perkampungan atau satu pulau tertentu yang tidak ada proses mobilitas keluar masuk orang, kemudian potensi penularan dan juga penyebaran kecil, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali, maka aktivitas keagamaan bisa dilaksanakan tapi tetap di dalam konteks protokol kesehatan. Bedanya ketika kawasan yang tidak mungkin adanya pencegahan sama sekali proses interaksi hubungan antar sesama, termasuk keluar masuknya orang. Sekalipun belum ada yang positif, ini masih ada potensi terjadinya penularan ketika tidak ada proses mitigasi dan juga pencegahan keluar masuk. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tentu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah terjadinya mafsadah dan juga potensi penularan itu harus didahulukan daripada melaksanakan atau mencari kemaslahatan untuk melaksanakan ibadah di masjid. Lebih baik tetap di dalam posisi kita bukan langkah preventif dan juga protektif dengan melaksanakan ibadah di rumah. Dan bagi ibadah di rumah di dalam kegiatan Ramadan itu tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini momentum kita menunjukkan komitmen ketaatan. Hanya Covid sebagai ujian, apakah kita sukses keluar dari ujian ini terkait dengan ketahanan mental kita, terkait dengan nafsu amarah, dan juga terkait dengan pencegahan dan juga komitmen keselamatan yang bersifat publik. Ya. Bagaimana kemudian ketika umat muslim yang masih ingin memaksakan kehendak diri untuk tetap pergi ke masjid untuk meraih amal sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan ini? Ada tidak? Disebutkan tidak di dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 itu? Ya, ini yang harus terus diedukasi ya, bahwa kebiasaan kita di dalam aktivitas syiar Ramadan yang berpusat pada masjid itu bukan satu-satunya aktivitas ibadah Ramadan. Karena ada banyak alternatif kegiatan ibadah yang tidak
kalah afdoliyahnya. Nah, ketika ada orang yang tetap memaksakan atas nama syiar dan juga atas nama komitmen ibadah dan juga ketakwaan, saya kira perlu juga diedukasi. Semangat keagamaan saja tidak cukup tanpa disertai pengetahuan keagamaan yang memadai. Bahwa ketika kita memaksakan diri untuk ibadah di masjid, padahal kawasan tersebut terdampak COVID-19, dan jika kita berkerumun punya potensi terjadinya penyebaran, sekalipun di dalam kawasan itu belum ada yang positif, tentu ini akan mengurangi nilai ibadah. Bukan hanya sekedar mengurangi nilai ibadah, bisa jadi aktivitas yang kita tujukan untuk kepentingan kebaikan yang dampaknya adalah mafsadah, maka itu akan menyebabkan dosa. Alih-alih mendapat pahala, justru dosa yang kita dapat karena mengancam keselamatan orang lain dan potensi terjadinya penularan. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa Rasulullah sendiri mewanti-wanti, wallahi la yu'min, demi Allah, tidak akan diidentifikasi sebagai orang mukmin sampai diulang 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, siapa orang yang tidak mendatangkan rasa aman terhadap tetangganya. Nah, aktivitas kita yang memaksakan diri di dalam kerumunan yang punya potensi penularan di dalam daerah yang terdampak COVID, itu akan menyebabkan was-was orang lain. Was-was bisa jadi was-was tertular atau was-was menularkan. Nah, untuk mencegah ini, etos keagamaan Islam memberikan dispensasi, memberikan rukhsah yang terkait dengan uzrun min a'zaril jumu'ah dan uzrun min a'zaril jamaah. Jangankan adanya wabah, adanya kekhawatiran terhadap harta dan juga kekhawatiran terhadap kondisi fisik kita saja karena faktor dingin, cuaca yang sangat, atau panas cuaca yang sangat, itu bisa menjadi uzur untuk kemudian kita geser pelaksanaan ibadah di rumah. Baik. Terlebih apalagi aktivitas siam dan juga qiyam Ramadan, aktivitas taraweh yang Rasulullah contohkan lebih baik ketika ada uzur itu dilaksanakan di rumah. Sekaligus juga ada hikmah untuk menghidupkan syiar keagamaan dari rumah dan juga memberikan cahaya dengan tilawatul Quran. Baik, Mas Niam, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang. Mas Niam, fatwa memang sudah dikeluarkan, tetapi edukasi tidak bisa berhenti ketika fatwa keluar. Bagaimana kemudian MUI juga bisa terus mengedukasi umat muslim di seluruh tanah air, tidak hanya yang tinggal di zona merah saja, tetapi yang belum terpapar COVID-19 dalam memaknai Ramadan di tengah pandemi ini, termasuk nilai-nilai beribadahnya? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Seringkali fatwa 14/2020 itu disalahpahami ya, dianggap yang terkena dispensasi untuk melaksanakan ibadah di rumah itu hanya yang di zona merah di dalam pengertian PSBB. Tetapi tidak hanya itu. Ketika dalam suatu kawasan itu belum ada yang terpapar, tetapi proses keluar masuk orang itu masih ada, sehingga ada potensi terjadinya penularan. Bisa jadi karena belum teridentifikasi si A, si B itu terpapar, maka untuk kepentingan pencegahan agar tidak tertular dan juga menyebabkan penularan dan penyebaran secara lebih meluas, maka sad dan lidhari'ah di dalam konteks hukum Islam, langkah preventif dan juga blocking street ini dianjurkan, bahkan kemudian tidak diizinkan untuk melakukan ibadah yang bersifat kerumunan yang punya potensi terjadinya penyebaran. Dan beribadah dari rumah tidak mengurangi nilai-nilai ya? Betul, dalam momentum ibadah Ramadan 1441 Hijriah ini saya kira menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah dan juga menyinari rumah kita dengan aktivitas ibadah. Baik, Mas Niam, waktu kita sudah habis. Terima kasih Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Saleh, atas waktunya di Breaking News Metro TV.